Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lur dengan channel saya The Berandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke dulur, kali ini kita akan bahas ya tentang banyak pertanyaan-pertanyaan tentang begini. Kang, kakonya berbuah lebat, itu pupuknya apa? Kang, padinya panennya melimpah, pupuknya apa? Nah begini bolo, hentikan lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena kalau kita bicara tentang pertanian tentu banyak yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah tanah, karena ilmu tanah itu sangat penting kita ketahui. Sering kita sampaikan pada sedulur-sedulur taniku bahwa pada tanah yang sehat maka tanaman di atasnya tumbuh subur. Nah, bagaimana menciptakan tanah yang sehat? Tentu kita harus perhatikan ya lur, dari segi pH-nya, pH tanahnya. Sedulur tani bisa pakai alat ya, baik itu Takemura, DM13 atau DM5, ataupun yang murah tapi nggak murahan bisa pakai VT05. Di situ kita bisa ngecek ya pH tanah kita. Nah kemarin yang di sini ya kita aplikasi itu abu kayu, karena pH-nya itu berkisar di antara 5,8. Nah setelah kita aplikasi abu kayu itu pH-nya bisa naik di angka 6,5, dan kita kocor dengan PSB Jakaba dengan pH 6,9 dan ppm sekitar 1500, itu di sekitar perakaran ya lur. Jadi kita langsung to the point aja. Kalau kita mau tanaman di atasnya tumbuh subur, ya kita sehatkan dulu tanahnya lur. Kita cek secara berkala agar saat nanti kita berikan nutrisi itu bisa diserap dengan baik. Percuma kalau kita punya pupuk mahal pun kalau pH-nya itu asam ya, pH tanahnya asam, tentu nutrisi tidak akan terserap dengan sempurna. Kalau pH tanahnya sudah netral, unsur fosfat, unsur kalium, kalsium, magnesium, boron dan lain sebagainya akan terserap dengan baik. Itu yang membuat tanaman kita itu tumbuh subur. Nah, tanaman sendiri punya indera. Kalau istilahnya manusia itu punya insting ya, dimana di saat fase generatif seperti yang rekan-rekan lihat nih ya di sini ya, kalau sudah masa pembuahan tentu dia akan menyerap unsur fosfat, unsur kalium, unsur kalsium, magnesium, dan boron. Itu tadi ya. Nah, setelah tanahnya sehat, unsur tersebut itu bisa diserap dengan baik oleh tanaman budidaya kita, baik itu kako, baik itu padi, pokoknya segala macam dulur. Jadi perlu kita benahi pola pikir kita agar sedulur tani itu tidak terjebak ya dengan edukasi-edukasi yang kadang pakai pupuk ini tanaman akan berbuah lebat. Jadi stop, hentikan lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Hentikan tentang sudut pandang seperti itu. Jadi biar sedulur tani itu cerdas dalam bertani, memahami tentang ilmu bertani. Kalau di perkebunan banyak yang harus kita perhatikan ya. Dari memperhatikan pH tanah, kalau sudah netral baru kita kedua mau diberikan pupuk padat atau pupuk anorganik, silakan sedulur tani pakai. Yang penting pH tanahnya netralkan dulu. Di situ nanti unsur yang dibutuhkan tanaman itu akan diserap dengan baik ya. Jadi disinilah peran kita mengedukasi ke rekan-rekan petani biar para petani itu semakin cerdas dalam bertani. Nah untuk saudara saya
untuk para petani padi juga sering saya sampaikan seperti itu. Pokoknya perhatikan pH tanahnya. Nah, kemarin yang sudah kirim testimoni Ali Ridho sudah masuk MT kedua, saya juga suruh cek pH tanahnya karena penting. Jika sudah tanahnya netral, nanti pupuk organik yang kita berikan itu akan diserap dengan baik. Dengan catatan pupuk organiknya juga saat aplikasi pada pH netral juga ya. Nah, seperti yang dulur tani lihat di sini, kita untuk menuju kako lebat seperti ini juga perlu proses pemahaman ya dari ilmu tanah. Saat kita aplikasi pupuk itu juga pada pH yang netral. Karena kalau sudah apa-apa netral dulur, itu enak pokoknya. Nah, kita akan beranjak yang ke atas. Nah, di sini kita juga tanam ulang lagi nih ya. Di shot sudah kita tayangkan, kita cek pH tanahnya itu masih aman di angka 6. Nah, perlu dipahami lagi untuk sedulur-sedulur tani agar tidak gagal paham lagi tentang tanaman ya. Karena kalau kita salah persepsi ya kita akan tertipu. Kita beli, seumpama kita beli pupuk mahal-mahal ya, kalau pH tanahnya itu asam ya malah akan jadi masalah di lahan. Kita buang-buang duit karena pupuk tidak terserap dengan maksimal. Nah, seperti ini dulur, aman kalau pH tanahnya itu netral. Setelah pH tanah netral, kita bisa aplikasi sesuai dengan nanti kebutuhan tanaman kita. Saat fase pembuahan seperti ini, tinggi yang fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan boronnya. Jadi sedulur tani biar cerdas ya dalam bertani. Tidak hanya pupuk nomor 2, yang penting pH tanahnya dulu. Kalau sudah pH tanah baik, tanahnya sehat, pasti nanti hasilnya juga maksimal. Di sini Berandal Kebun tidak sekedar OKBM, tapi kita tunjukkan data-datanya yang dulu dari fase pertumbuhan, saat aplikasi. Nih di video ini ya dulur, nanti kita akan sertakan, masih ada data-datanya. Karena dalam bertani itu ada step-stepnya untuk menyehatkan tanah, baik dengan Jakaba, asam amino, ataupun Jakaba mikrobal super solusi, agen hayati, dan lain sebagainya. Karena kalau bicara tentang pertanian emang semua ada prosesnya. Seperti di kako ya, kalau di kako pasti ada namanya pemangkasan juga ya. Pemangkasan untuk memacu pertumbuhan bunga. Nah, ini yang sudah kita pangkas ya beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini nusul lagi pentil-pentilnya ya dulur. Jadinya kita pangkas lagi nanti karena saya nggak bawa gunting ya. Jadi nanti kita pangkas nanti. Sebenarnya di sini disebet seperti ini juga nggak apa-apa, tapi sayang biar aman kita pakai gunting saja nanti. Nah, itu dulur. Tuh. Kita tunjukkan datanya biar sedulur tani itu pahamlah tentang bertani yang sehat bagaimana ya. Nah, itu juga. Ya, kalau sedulur tani mengikuti channel Berandal Kebun tentu bisa merdeka dalam bertani. Dari menyehatkan tanahnya dulu, dari pemangkasan, ya kan, dari aplikasi pupuk organik cair. Oke, lur, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Nah, itu yang di bawah masuk buahnya sudah mulai gede-gede lur, yang di sini juga ya. Nah, ini yang tanam ulang masih fase pertumbuhan.
Ini masih fase pertumbuhan, sisi 02, dan ini sudah umur 2 tahun. Nih buahnya ya, bisa dilihat tuh nyampe bawah juga sana ya. Alhamdulillah lur. Karena untuk menuju seperti ini ya perlu proses. Saya tekankan untuk sedulur-sedulur tani saya, teruslah belajar. Banyak ilmu kok. Dan bisa gunakan cara yang sedulur tani dianggap baik, ya kan? Baik mau tanam padi, mau tanam kakao, mau tanam buah naga dan lain sebagainya. Ini lur, ini juga sudah mulai menuju fase pembuahan. Ini masih umur 1,2an ini yang di sini ya. Nah itu sudah 2 tahun. Nah itu ini masih tanam ulang. Jadi pokoknya intinya tadi lur, perhatikan ilmu pH tanah, pH saat aplikasi pupuk, baik pupuk padat, kompos yang difermentasi ya, itu cek pH-nya netral. Kalau nggak netral bisa ditambahkan, baik itu kapur dolomit, bisa pakai abu kayu, bisa pakai semen. Nah, itu sudah kita bagikan cara-caranya kepada sedulur tani. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila masih ada pertanyaan, jangan ragu tinggalkan di kolom komentar tentang seputar menciptakan media tanam yang sehat. Karena kalau tanahnya sudah sehat, insya Allah lur, tanaman di atasnya akan berbuah maksimal, tentu atas izin Tuhan. Oke lur, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus.